Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Elia Miron dan dua pakar Kristen ini bikin Donditan dan non-Kristen tidak berkutik. Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Pertama-tama, mari kita simak penjelasan lugas, jelas dan tegas dari Elia Miron berikut ini. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan, terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Kemudian kita akan menyaksikan pernyataan dari Donditan yang ditanggapi oleh Dr. Deki Gadas dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu berikut ini. Sebenarnya di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih, di dalam Quran juga ada Isa Al-Masih. Alasannya sederhana, Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Dan kemudian Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma. Lahirnya kapan dan tidak pohon korma itu tumbuh di daerah mana. Yesus Kristus sebaliknya tidak lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Jadi meskipun namanya sama tapi merujuk kepada orang atau figur yang berbeda. Kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Isa di dalam Islam atau di dalam Quran itu sama sekali berbeda dan bukan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Sebenarnya di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih, di dalam Quran juga ada Isa Al-Masih. Jadi meskipun namanya sama tapi merujuk kepada orang atau figur yang berbeda. Saya sangat setuju atau sependapat dengan opini pemikiran dari saudara kita Elia Miron. Demikian juga dengan dua pakar Kristen, yaitu Dr. Deki Gadas dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu, yang begitu jelas menunjukkan dan membuktikan nama boleh sama, tetapi pribadi berbeda. Isa Al-Masih bisa saja sama artinya dengan Yesus Kristus, tetapi tidak perlu disama-samakan karena merupakan dua sosok pribadi yang berbeda sama sekali. Itu bisa disimpulkan dari dua sisi. Pertama, dari aspek teologis,
Yang kedua, dari aspek historis atau sejarah. Aspek teologis, bisa ada kemiripan di dalam menarasikannya, tetapi fakta-fakta sejarah tidak mungkin digugurkan oleh asumsi teologis. Dalam konteks iman Kristen, Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dimengerti dan dipahami secara teologis dari data-data dan fakta-fakta Alkitab. Tetapi di sisi lain, Yesus juga dapat dimengerti dan dipahami, dikenal melalui fakta-fakta historis atau sejarah. Itu sebabnya ada seorang pemikir Kristen yang sangat populer di kalangan Kristen, bahkan di kalangan non-Kristen. Dr. Bambang Nursena memberikan konfirmasi penegasan. Yesus itu dalam konteks iman Kristen benar-benar mati dengan cara disalibkan. Itu fakta teologis kitab suci, dan itu fakta historis, fakta sejarah. Menolak kematian Yesus dengan cara disalib sama seperti upaya menegakkan benang basah. Bapak Ibu Saudara, jangankan menegakkan benang basah, benang kering pun tidak mungkin, mustahil bisa ditegakkan. Artinya, menolak kematian Yesus dengan cara disalib itu merupakan suatu usaha yang sia-sia, karena fakta kitab suci dan fakta historis sejarah sangat eksplisit, jelas terang benderang menegaskan hal itu. Tetapi apa yang dipahami oleh non-Kristen, Yesus itu tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat tanpa mengalami kematian. Dan kalau tidak mengalami kematian, maka tidak mengalami kebangkitan dari kematian. Padahal Alkitab memberikan konfirmasi penegasan kepada kita tentang pemberitahuan kematian Yesus. Itu dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan berulang-ulang disampaikan oleh Yesus sebelum kematiannya di kayu salib. Kita juga bisa melihat di dalam kitab-kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sangat luar biasa kronologi kematian Yesus dipaparkan sedemikian rupa. Yesus juga mengalami pengadilan dari yang berkuasa di kala itu. Yesus dalam Alkitab dijelaskan secara rinci, jelas dan terang benderang bagaimana disiksa, disalibkan, wafat, mengalami kematian, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Setelah itu Yesus naik ke sorga. Saudara dikasihi Tuhan, catatan sejarah pun sangat jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu mengalami penyaliban. Minimal 4 sejarawan yang saya tunjukkan kepada kita. Yang pertama, Mara Bar Serapion, penulis dari Suria, yang menyebut ada seorang raja yang bijak dihukum mati oleh orang Yahudi. Sejarawan Romawi Tacitus dalam tulisannya Annals
kurang lebih tahun 116 Masehi mencatat Kristus menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kami, maksudnya Pontius Pilatus. Berikutnya, satiris Yunani Lucian menyebut Yesus sebagai persona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Yang terakhir, sejarawan yang sangat populer terkenal Yahudi pada abad pertama, Flavius Josephus, sangat jelas mencatat, kira-kira pada waktu itu Yesus seorang bijak, kalau boleh menyebutnya manusia, karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan. Seorang guru sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami menghukumnya dengan penyaliban, mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya, dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen yang dinamakan menurut dia tidak punah sampai hari ini. Ini fakta-fakta historis, fakta-fakta sejarah bahwa Yesus itu mengalami penyaliban, mengalami kematian dan bangkit dari antara orang mati. Dua fakta ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Fakta teologis dari sumber kitab suci Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan fakta-fakta sejarah historis seperti yang telah saya paparkan satu persatu. Jadi kalau ada keyakinan di luar sana yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan, tidak mengalami kematian, melainkan seorang yang serupakan dengan dia langsung diangkat oleh Allah, maka itu pasti berbeda dengan Yesus Kristus yang mengalami kematian pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan dikuburkan serta bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat memaksakan kehendak kalau ingin menyamakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Karena Isa Al-Masih tidak mengalami kematian dengan cara disalibkan, melainkan seorang yang serupakan dengan dia dan diangkat hidup-hidup. Tetapi Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab dan fakta-fakta sejarah yang tak terbantahkan jelas menunjukkan, membuktikan Yesus mengalami penyaliban, mengalami kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, adalah tidak masuk akal kalau disama-samakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Dari tempat lahirnya pun berbeda. Menurut pengakuan dari orang-orang di luar Kristen, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Tetapi Yesus Kristus, fakta Alkitab menunjukkan, lahir di kandang kewan, di sebuah padungan di Bethlehem, yang mana di sana tidak ada pohon korma. Beberapa pakar menegaskan pohon korma itu tumbuh di wilayah Yeriko sekitarnya, bukan di Bethlehem. Jadi namanya sama, tapi lahirnya di dua tempat yang berbeda. Mustahil itu pribadi orang yang sama. Dan bukan hanya itu, Yesus Kristus memiliki ibu dalam keadaan sebagai manusia, bernama Maria.
Maria itu dari suku Yehuda. Yusuf dari suku Yehuda. Makanya ada istilah dalam kekristenan dan itu tercatat dalam Alkitab. Yesus itu disebut sebagai singa dari Yehuda. Keturunan Yehuda. Jadi kalau Yusuf dan Maria keturunan Yehuda, Yesus pun dari Yehuda. Maria, ibu Yesus, bukan dari suku Lewi. Kalau orang-orang di luar Kristen seringkali menegaskan bahwa Maryam, saudara Musa dan Harun, putri Imron, itu dari suku Lewi. Jadi tidak mungkin ibu Yesus dari suku Yehuda, sedangkan ibu Isa Al-Masih dari suku Lewi. Itu dua ibu yang berbeda, karena tidak mungkin sukunya berbeda kalau memang merujuk kepada ibu yang satu. Saya pikir beberapa perbedaan ini bisa semakin menegaskan kepada kita bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elia Mirol. Buat apa dipaksakan disama-samakan? Bisa saja secara asumsi teologis punya penafsiran macam-macam, penafsiran ini dan itu, tapi fakta sejarah tidak bisa diubah. Sejarah adalah sejarah, dan keyakinan orang Kristen Yesus Kristus adalah fakta historis, fakta sejarah, dan dapat dimengerti, dipahami, dikenal pribadinya dari kitab-kitab Injil. Dia lahir di kandang hewan di sebuah pandungan di Bethlehem. Dia mengalami penyaliban dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Serta ibunya dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi.